Assalamualaikum kawan-kawan, tepatnya hari ini 16 Agustus 2020, gue bersama dua sahabat gue, Lilo dan Bedul, ingin mendaki Gunung Lau via Candi Ceto. Di pagi hari ini, tepatnya jam 10, gue diantar temen gue yang bernama Genta menuju ke terminal Pasar Lembang Celduk. Ini kita berangkat ke terminal Freeport. Ini timbatnya nih. Ya. Oke kawan, thank you kawan. Ayo Be, thank you Be. Iya. Hati-hati lu. Iya, berapa ya? Oke, sip. Setelah sampai di terminal, bis pun jalan jam 11 pagi. Bis yang gua naikin Sudiro Tunggal Jaya, harga tiketnya 230. Dari sini gua berangkat dengan si Bedul dan teman gua yang satu lagi berangkat dari Purwokerto ke terminal Solo. Kita janjian ketemu di base camp Candi Ceto. Karena selama di perjalanan gua tidur, saat terbangun tiba-tiba sudah sampai di rest area Brebes dan gua langsung menukar tiket makan. Setelah selesai makan, lanjut berangkat ke terminal Karanganyar. Setelah makan, lagi dan lagi, gue tertidur di perjalanan. Dan ketika terbangun, sudah sampai di terminal Karanganyar jam 12 malam. Keadaan di sini sangat sepi, dikarenakan habis hujan. Transportasi menuju ke base camp pun tidak ada. Akhirnya gue mencoba jalan mencari transportasi. Setelah sekitar 3 kilo berjalan, akhirnya ada orang yang memberikan tumpangan, yaitu berupa truk pasir, menuju ke base camp Candi Ceto. Usaha nggak ngianatin hasil tuh. Minimal kita usaha dulu ya kan. Jalan kaki jauh-jauh dari lampu merah sampai sini akhirnya dapat juga. Tebengan. Bismillahirrahmanirrahim. Setelah numpang truk pasir, akhirnya sampai base camp jam 5 pagi. Gue langsung nemuin temen gue yang sudah sampai duluan yang bernama Lilo. Karena aturan dari base camp harus mulai pendakian jam 6, kita langsung packing barang dan mengisi formulir yang diberikan pengurus base camp. Setelah registrasi dan briefing, kita mulai pendakian jam 6 pagi. Tidak lama berjalan dari base camp, sekitar 10 menit sampai di Candi Ketek. Setelah melewati Candi Ketek dan sebuah tempat yang bernama Pamoksaan Brawijaya, kita meneruskan perjalanan ke pos 1. Ya, sekarang gue lagi di perjalanan menuju pos 1. Treknya lumayan landai, agak enakan. Dan sini gue cuma bertiga sama tim gue. Ya ini Bedul teman kecil gue. Dan ini partner yang selalu nemenin gue kemana aja. Namanya Lilo.
Jarak dari base camp ke pos 1 pendakian adalah sekitar 764 meter. Perkiraan waktu perjalanan menuju ke pos 1 adalah kurang lebih 42 menit. Pos 1 berada di ketinggian 1702 mdpl. Jika malam hari, gemerlap lampu Kabupaten Karanganyar hingga Sragen bisa disaksikan. Tampak pula cahaya lampu dari tol Trans Jawa yang memanjang. Tanpa beristirahat, kita lanjut perjalanan menuju pos 2. Kondisi trek kali ini licin dikarenakan habis hujan. Setelah pos 1, pendaki mulai memasuki kawasan hutan yang didominasi oleh pohon damar dan puspa. Kondisi jalur pendakian sedikit lebih menanjak dari sebelumnya. Jarak tempuh pos 1 menuju pos 2 adalah kurang lebih 1034 meter, yang dapat ditempuh sekitar 1 jam perjalanan. Setelah beristirahat di pos 2 sekitar 1 jam, kita lanjut perjalanan lagi ke pos 3. Selain keadaan jalur yang licin akibat hujan, terkadang juga berkabut cukup tebal. Jarak tempuh dari pos 2 ke pos 3 adalah sekitar 723 meter. Jarak tersebut bisa ditempuh kurang lebih selama 90 menit. Karena kondisi jalan yang terjal, membuat pendaki mungkin akan beberapa kali istirahat. Namun begitu sampai pos 3 dengan ketinggian 2251 mdpl, pendaki bisa mengisi ulang air minumnya karena terdapat sumber air. Sesampainya di pos 3, masak dan makan, lalu mengisi air untuk perbekalan di atas nanti. Lanjut berjalan lagi ke pos 4. Jarak pos 3 sampai pos 4 adalah sekitar 820 meter dengan waktu tempuh kurang lebih 90 menit untuk mencapai pos 4 dengan ketinggian 2550 mdpl. Nanti akan ada shelter di kiri jalan untuk tempat istirahat. Pos 4 ini bisa menampung 3-4 tenda dengan ukuran sedang.
Karena perjalanan kali ini cukup santai, jadi memakan waktu yang cukup lama. Dalam perjalanan menuju pos 5, perjalanan jalur pendakian mulai sedikit berkurang. Antara pos 4 dan pos 5 berjarak kurang lebih 1541 meter, dengan waktu tempuh sekitar 65 menit. Jika sudah menjumpai sabana, maka perjalanan akan segera sampai di pos 5. Sesampainya di pos 5, tidak ada shelter. Pendaki bisa mendirikan tenda jika ingin bermalam di sini. Ketinggian pos blok peperangan ini adalah sekitar 2861 mdpl. Assalamualaikum guys, jadi gue lagi menuju pos 5. Dan ini treknya makin maghrib. Jadi gue dikit lagi ke pos 5 dan gue camp di situ. Dan ini juga ada temen gue pemula pertama kali ini gunung. Namanya siapa? Dul. Iya, betul kawan gue. Gimana perasaan lu pertama kali naik gunung? Menyenangkan, pengalaman banyak. Capek tapi enjoy kan? Iya, Semuanya kebayar kan? kebayang. Sama view-nya. Beda view-nya senja di Gunung Pinuh. Dul, bangun dulu Dul, makan dulu Dul, Dul, bangun dulu Dul, makan dulu Dul, makan dulu. Menu malam ini di Gunung Lawu. Dul, bangun dulu Dul, makan dulu Dul. Makan dulu Dul. Lu tidur lagi, ayo bangun. Makan dulu, buset ini makanan enak banget Dul. Kalau gak dimakan berdua gua kagak habis ini. Bangun Dul, ayo Dul. Makan dulu Dul, bangun dulu dah biar redo. Setelah tadi malam makan dan tidur, kita bangun jam 6 pagi. Cuaca pagi hari ini sangat cerah dan sejuk, yang membuat kita bersemangat untuk melanjutkan perjalanan menuju puncak.
Sebelum ke puncak, kita berencana untuk mengisi perut terlebih dahulu di warung yang legendaris, yaitu warung Boim. Setelah selesai makan, kita langsung cus menuju puncak Hargodumila. Sampai juga kita puncak Gunung Lawu. Mainnya ide. Selamat Dul, puncak pertama lu Dul. Puncak pertamanya nih dia. Iya. Oke. Sakit dalam perjuangan itu hanya sebentar. Namun jika menyerah, rasa sakit itu akan terasa selamanya. Perjuangan bangsa Indonesia bukan hanya dari masa lalu, hari ini, hari esok, dan selamanya. Perjuangan kita belum berakhir. Mari kita perjuangkan bersama Indonesia adil dan sejahtera. Dirgahayu Indonesia yang ke-75. Terima kasih telah menonton video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.